Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Saya Reski SPDI, salah satu penyuluh agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rantepao. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan juga budaya atau adat istiadat. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentunya keenam agama tersebut harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Karena kemajemukan tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini untuk menghindari terjadinya konflik. Lalu, apakah moderasi beragama itu? Kata moderat dalam bahasa Arab yaitu al-wasatiyah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, di mana terdapat kata al-wasat yang artinya tengah-tengah, bermakna terbaik dan paling sempurna. Kata moderasi dalam bahasa Latin, moderatio yang artinya kesedangan. Maksud sedang di sini ialah tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi sepadan dengan kata moderat, yang artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Nah, jika disandingkan dengan kata beragama, artinya sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak ekstrim. Sehingga moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikannya disebut moderat. Adapun beberapa contoh sikap ekstrim dalam beragama, yakni yang pertama, mengikuti ritual pokok agama lain dengan alasan tenggang rasa. Kedua, merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Ketiga, sengaja merendahkan agama orang lain. Dan yang keempat, menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Nah, itulah beberapa contoh sikap ekstrim dalam beragama. Kemudian, apakah moderasi beragama itu penting? Jawabannya adalah sangat penting. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Kemudian, apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Jawabannya adalah tidak sama.
Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi, karena tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Nah, kemudian apakah sama moderasi beragama dengan toleran? Jawabannya, toleran itu adalah hasil dari yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang moderasi beragama. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga keharmonisan, saling menghargai, serta menghormati satu sama lain meskipun berbeda agama. Melalui kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi sebagai salah seorang warga yang menetap di Toraja Utara sejak tahun 2016. Saya adalah seorang muslim berasal dari Kabupaten Pindrang yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tentunya hal baru bagi saya menetap di Toraja Utara yang dikenal dengan daerah yang penuh keanekaragaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi pribadi di mana saat itu seorang kerabat kami meninggal dunia yang beragama Katolik. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan ikut berbelasungkawa dan menghadiri acara pemakaman tersebut. Nah, dalam prosesi acara di rumah duka, biasanya kita akan disediakan makanan dan minuman. Sebagai seseorang yang masih awam, sempat terpikir, bagaimana nantinya di rumah duka jika dipersilakan untuk menikmati jamuan yang telah disiapkan? Sama halnya tidak menghargai jika kita tidak menikmatinya. Namun, itu hanya sekedar asumsi yang terbesit di benak saya. Faktanya adalah, saya diamanahkan untuk memasak atau mempersiapkan makanan untuk teman-teman yang muslim yang hendak hadir di rumah duka. Nah, disinilah kita bisa melihat salah satu contoh moderasi beragama. Kita bisa tetap menjalin silaturahmi dengan saudara-saudari kita yang berbeda agama, dalam hal ini hadir di rumah duka untuk memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, dengan tetap mengutamakan aturan-aturan pokok dalam agama kita tentang hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.